Menko Polhukam menyatakan mundur dari jabatannya. Cawapres nomor urut 3 tersebut sebelumnya mengaku risih dengan penggunaan fasilitas negara oleh Menteri Kabinet untuk kepentingan pemenangan Capres nomor urut 2. Lalu apakah pengunduran diri Mahfud akan disusul menteri yang lain? Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam melakukan kampanye di Danau Tirta Gangga, Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah. Selesai kampanye, Mahfud MD menggelar konferensi pers untuk menyatakan mundur dari jabatannya Menko Polhukam. Surat pengunduran diri akan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo karena alasan menghormati Presiden dan tidak mau tinggal gelanggang colong pelayu atau kabur begitu saja. Saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat. Pernyataan Mahfud MD ini disampaikan sepekan setelah pekan lalu Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatan menteri, namun menunggu momen yang tepat. Hal itu disampaikan dalam dialog bertajuk Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah. Ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Jemput, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Siapa itu? Singkat, gitu Bro. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi. Pernyataan Mahfud saat itu juga sekaligus menyindir sejumlah menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang aktif berkampanye menggunakan fasilitas negara. Salah satu menteri yang merasa tersindir adalah Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang membantah pernah menggunakan fasilitas negara selama mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Bahlil dengan tegas menolak mundur dari kabinet. Gini, kita itu harus bisa membedakan mana kita menjadi tim kampanye, mana menjadi pemerintah. Kayak saya, jujur aja, saya dukung pasangan nomor 2. Tetapi saya bisa membedakan mana saya kerja untuk mendukung dan pemerintah. Kalian boleh cek di kantor ini, satu orang pun saya tidak pernah meminta mereka untuk ASN ikut saya. Dan saya tidak pernah memakai fasilitas negara untuk saya pakai di tim kampanye. Kalian boleh cek. Sementara itu, pasangan Mahfud, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambut baik keputusan Mahfud MD mundur dari posisi Menko Polhukam. Ganjar berharap keputusan Mahfud diikuti pihak lain yang juga berkontestasi, termasuk Prabowo dan Gibran. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti. Agar tidak. Termasuk siapapun seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya potensi konflik of interest sebaiknya mundur. Di sisi lain, mundurnya Mahfud bisa menjadi gelombang mundurnya sejumlah menteri kabinet. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyebut mundurnya banyak menteri akan mendelegitimasi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Faisal Bahri menyebut sejumlah menteri siap mundur, namun menunggu momentum yang tepat. Apa yang bisa jadi pemicu yang membuat, yang tujuannya adalah dari semua kegagalan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu itu akan mendelegitimasi Jokowi, dan delegitimasinya itu akan pengaruh negatif buat Prabowo dan Gibran. Nah, ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya akan dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur. Pramono Anung udah gagap jadi menteri. Dia kan PDIP, belain Jokowi terus kan pusing. Katanya nunggu momentum. Nah, mudah-mudahan momentumnya ini segera, insya Allah itu jadi pemicu yang dahsyat. Seperti waktu Pak Ginanjar dan 12 menteri lainnya mundur zaman Pak Harto. Karena ini secara moral fondasinya udah rontok. Presiden Joko Widodo tidak bisa lagi menggunakan indikator kuantitatif berupa tingginya kepuasan publik yang angkanya diproduksi oleh lembaga survei. Presiden perlu lihat indikator kualitatif, diantaranya memburuknya penegakan hukum, penyalahgunaan kekuasaan yang masif, dan hilangnya etika kekuasaan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.